Mari kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami mau bawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kami bawa Tuhan, persembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semua daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Kami mau bawa yang terbaik Tuhan, penyembahan yang terbaik Yesus. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan Kau segalanya. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami naikkan syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Oh, kami beri puji, kami beri hormat kepadamu Tuhan, Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Ini korban syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Beri puji, beri hormat hanya padamu Bapa. Haleluya Yesus. Oh, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, segalanya yang ku miliki. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Semuanya Mari kita mengangkat tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu. Semuanya karena daripada Tuhan. ku bawa. Tuhan Yesus baik. Berikan yang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya Amin. daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Amin.
pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah Immanuel. Sama-sama kita katakan, amin. Ada sukacita? Lambaikan tangan dan kasih tos kanan kiri Bapak Ibu. Bersukacitalah sebab Tuhan Yesus hadir. Amin. Haleluya. Mari kita mau menari buat Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus, karena Dia terlebih dahulu memberikan terbaik buat saya dan Bapak Ibu. Amin. Amin. Haleluya. Roh Tuhan ada di dalam saya, roh Tuhan juga ada di dalam Bapak Ibu. Mari menari buat Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, amin, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Amin. Kesana telah diperintahkan Tuhan, Berkatnya tercurah, dan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, amin, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya, asik, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir. mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesana telah diperintahkan Tuhan telah diperintahkan agar berkat-berkatnya tercurah. agar berkat-berkat dicurahkan, Amin. kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan
Tuhan. berkat tercurah, Berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Amin. Sekali lagi kasihkan tos kanan kiri Bapak Ibu, katakan betapa indahnya kita saudara-saudara seiman. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat? Amin. Siapa yang di sini percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat? Amin. Segala perkara dapat Dia tanggung hanya di dalam Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Kita mau menari yang terbaik buat Tuhan ya Bapak Ibu. Ikuti saya Bapak Ibu. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Amin. Sekali lagi. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Iso ora iso kudu iso Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso kudu iso Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Iso ora iso ora iso kudu iso Gusti sing beresi. Amin. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacita menaik. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Sama-sama katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. Nari lagi. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Sekali lagi. Lai, 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 lai. Lai, lai, lai. Lai, lai, lai. Iso ora iso kudu iso Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso kudu iso Gusti sing menaik. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat
Dengan iman katakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ditanggung. Di dalam Tuhan sumber kemenangan. Ku tanggung di dalam Yesus, ku pasti menang. Urip iki pancen akeh masalah. Urip iki pancen akeh masalah. Kadang tekane kontak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir. Bareng Gusti kita adepi. Amin. Urip iki Pancen akeh masalah, kadang tekane kontak ganti. ojo wedi Lan ojo kuwatir. bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, oh, ana Gusti Yesus masih ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, Sing penting ono Gusti Yesus, oh, ono Gusti Yesus. Mesti yo uripku akeh masalahe. penting ana Gusti Yesus. Beres kabeh. Amin. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane kontak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sekali lagi katakan, urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane kontak ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, oh, ana Gusti Yesus masih ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, oh, ana Gusti Yesus masih ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus beres kabeh. Sama-sama katakan, sing penting ana Gusti Yesus, oh, ana Gusti Yesus masih ya uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate, sing penting ana Gusti Yesus, oh, ana Gusti Yesus masih ya uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus beres kabeh. Dengan iman kita mau katakan ya Bapak Ibu, sing penting ana Gusti Yesus, oh, amin. Ono Gusti Yesus masih yo uripku akeh masalahe. Ono Yesus ono mujizate, sing penting ono Gusti Yesus, oh, ono Gusti Yesus masih ya uripku akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus. Dengan iman kita katakan, Beres kabeh. amin, 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 amin. Sebelum duduk katakan kanan kiri muka belakang, sing penting ono Gusti Yesus pasti beres. Amin, amin. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat semangatnya yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat kita semua. Haleluya. Kita telah menerima kasih dari Tuhan. Hidup kita telah diberkati. Apapun keadaannya, kita masih memiliki nafas hidup sampai hari ini. Kita mengucap syukur buat selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Maka dari itu mari kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kita miliki, talenta yang kita miliki, baik pun materi ataupun apa, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanya bagimu, hanyalah untukmu Tuhan. Amin. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik. Amin. Hanya bagimu Tuhan. Amin Yesus. Hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Amin. Yang terbaik bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, hanya bagi Tuhan Yesus. Hanya untukmu. Amin. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, Amin. Semua yang terbaik
kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan, inilah ungkapan dari setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Bahwa semuanya Tuhan dari hidup kami hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kembali pada malam hari ini boleh ada ibadah di tempat ini dan kami boleh bersatu hati memuji dan memuliakan Engkau. Inilah setiap kami yang hadir Tuhan, Kau mengenal kami pribadi lepas pribadi, berbicaralah kepada setiap kami mau diperbaharui oleh Tuhan, kami mau diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga kami semakin hari, semakin kami beribadah, semakin kami bersaat teduh, semakin kami bersekutu, kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengalami keubahan demi keubahan, pertobatan demi pertobatan. Kami siap untuk menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mungkin kami sudah tidak perlu memperkenalkan diri ya. Saya udah yang kedua kali di sini. Dan persekutuan doa tadi karena PDOCH ya, banyak orang bingung ya ngomongnya soalnya gak biasa gitu ya. Biasa orang kan PD Raja Wali, PD Immanuel, ini PDOCH. Jadi persekutuan doa Oikumene Citra Harmoni. Hari ini kami datang memang dari berbagai gereja, satu tim aja berbagai gereja. Sabtu Minggu kami ke gereja masing-masing, tapi di luar Sabtu Minggu kami sering bersatu gitu ya di dalam ibadah maupun pelayanan sebagai kesatuan tubuh Kristus. Karena visi dari PD kami memang kesatuan tubuh Kristus. Jadi salam kesatuan tubuh Kristus. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tema perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudari mendengar tema ini, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu, saudara-saudari pikirkan. Bisa saja A, bisa B, bisa C, mungkin bisa D, E, F, atau bahkan mungkin sampai Z gitu ya. Karena ya tema ini sebetulnya kurang populer ya, alias kurang disukai, karena ini berbicara lebih banyak tentang memberi. Sedangkan kecenderungan setiap kita, kecenderungan manusia itu lebih senang menerima daripada memberi. Karena menerima itu kita mendapatkan sesuatu, memberi kita harus melepaskan sesuatu ya, kehilangan sesuatu. Dan memberi itu gak usah mikir, menerima itu gak usah mikir ya, pokoknya terima, senang gitu ya. Dan ketika kita memberi, ya kita harus mikir gitu ya. Jadi sering menimbulkan situasi yang dilematis dan bahkan juga dilema yang berat gitu ya. Jadi sekalipun mungkin tema ini kurang populer, kurang nyaman, tapi kita tetap perlu merenungkan karena ini juga firman Tuhan. Kan gak boleh pilih-pilih ya kan? Oke. Tadi saya bilang, saya tidak tahu ketika mendengar tema ini apa yang Bapak Ibu pikirkan. Berdasarkan jajak pendapat selama ini, ya itu ada beberapa pemikiran sih ketika mendapatkan sebuah ungkapan ya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ada sebagian orang yang berpikir demikian. Dia bilang, Tuhan, aku setiap hari pergumulannya itu hampir setiap hari. Mau berasku cukup apa enggak, terus masalah makanan ya, lauk aja kadang juga ada apa enggak. Terus kadang juga mesti mikir, ya wes apa ya, terpaksanya ya wes nasi be sambal, nasi be kecap, sini kayaknya enggak ada ya semuanya. Oh nasi be kerupuk gitu ya. Ya Tuhan, jadi apa ya,
Jadi aku gak bisa Tuhan memuliakan Tuhan dengan hartaku. Aku iki pas-pasan. Itu pergumulan loh tiap bulan, kadang tiap minggu, kadang tiap hari. Dan itu Dan itu sebuah pergumulan gitu ya. Jadi kalau untuk memberi dalam bentuk harta, rasanya bukan bagianku deh Tuhan. Tapi aku juga rindu gitu ya memuliakan Tuhan. Aku loh masalah keuangan itu pas-pasan, ngepres, bahkan terkadang kurang. Apalagi kebutuhan sekunder ya kadang adalah, kadang gitu ya. Tapi jarang gitu ya dapat memenuhi kebutuhan sekunder. Apalagi kebutuhan tersier. Jadi Tuhan mengerti aku kan, Allah mengerti gitu. Jadi saya belum bisa memberi Tuhan, tapi saya ini rindu memuliakan Tuhan, ya aku memberi waktu, memberi tenaga, urun pikiran gitu ya, itu aku siap, itu kan juga harta Tuhan, itu juga harta, itu harta yang aku punya gitu ya. Jadi ada orang yang berpikir demikian. Urusan memberi itu urusan yang sudah agak lebih-lebih gitu. Jadi kalau saya belum waktunya. Jadi saya memberi secara waktu saja, secara tenaga saja, secara pikiran saja. Tuhan mengerti. Dan umpama tak paksa-paksakan gitu ya. Aku memberi ya dengan ya ngurangin apa yang aku punya, tapi itu kan gak seberapa. Aku kasih 10.000 buat rumah Tuhan, itu paling seperti gebiak uyah di laut. Apa artinya gitu ya? Aku kasih 50.000, apa artinya gitu? Jadi kan memberi harus sukarela, sukacita, harus dengan kerelaan hati. Nah daripada saya tidak kerelaan hati, saya memberi tapi saya ini kayak susah gitu. Jadi mending saya tidak memberi dalam hal uang saja, saya memberi tenaga, waktu, pikiran dan lain-lain. Padahal Bapak Ibu dalam cerita Alkitab itu ada janda yang memberikan 2 peser, 2 koin kecil gitu ya. Ternyata dan memperhitungkan. Ketika kita memberi persembahan, dikatakan janda yang memberi 2 peser itu lebih besar daripada yang lain-lain yang beri yang tebel-tebel gitu ya, masuk ke dalam kotak persembahan. Ternyata Tuhan melihat ketulusan juga hati ibu ini. Jadi Tuhan melihat jumlah, Tuhan juga melihat hati. Yang memberi banyak Tuhan tahu kan, karena Dia Allah yang Maha tahu bahwa iku loh sakjane iso kasih lebih banyak. Ketoknya memang tebel, tahu-tahu banyak 5.000-nya gitu ya. Itu kan dia punya penghasilan berapa dan itu Allah gak sampai 3%, gak sampai 5%, apalagi 10% ya. Mestinya dia bisa beri lebih kok. Jadi Tuhan tahu, makanya Tuhan mengatakan yang janda yang memberikan 2 peser ini itu justru memberikan yang terbanyak. Dan persembahannya, pemberiannya itu berkenan di hati Tuhan. Ya, jadi kalau kita selalu berpikir kurang, belum waktunya, aku loh gak mungkin, aku loh gak bisa, kenyataan loh seperti ini. Ya mungkin ya, sampai Tuhan memanggil kita, kita tetap tidak bisa memuliakan Tuhan dengan harta. Memang harta itu ya waktu, tenaga secara harafiah bisa juga disebut sebagai harta. Tetapi alangkah indahnya ya, kita bisa kasih waktu, kita bisa kasih tenaga, tapi kita juga bisa memberi dalam bentuk uang. Kemudian ada lagi yang berpikir demikian, Tuhan saya memang punya rumah lumayan, punya mobil, tapi itu masih cicilan Tuhan. Rumahnya nyicil, mobil nyicil, kemarin saya ke luar negeri juga nyicil Tuhan, soalnya gesek kartu kredit, dan sekarang nyicil. Saya juga punya panci di belakang itu juga nyicil sama Bu Meme. Punya kompor yang bagus gitu ya, yang terbaru sekarang itu juga nyicil. Jadi KB nyicil. Tuhan kan tahu rekening saya dipotong, wes tinggal dikit. Jadi saya juga
aduh rasanya bukan bagianku deh Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hartaku. Itu bagian yang wis rodok tura-tura, yang wis tak ada cicilan, ya itu Tuhan. Jadi aku ya memberikan waktu, pokoknya waktu siap, tenaga siap, kemudian pikiran siap gitu ya, urun pikiran siap. Ngomongnya siap, tapi prakteknya kadang sepurane yo, aku gak iso ternyata waktu pun gak iso, pikiran pun aku lagi repot aku lagi mumet ternyata gak bisa juga. Dan itu nek diterusno gitu ya, bisa jadi loh sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tetap masih belum bisa. Karena biasanya nek cicilan wis selesai, apa yang terjadi? Ada cicilan baru. Terus kapan gitu ya? Nunggu longgar itu kapan gitu? Iya, pengalaman. Makanya saya bisa cerita, Pak. Karena saya ini juga dulu penuh dengan cicilan. Sampai saudara saya bilang, kayaknya barangmu gak ada loh yang cash, cicilan KP gitu ya. Terus mari kita lihat di Pengkhotbah 11 ayat 4 gitu ya. Jadi dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi orang yang selalu lihat keadaan, tunggu, lihat keadaan dulu, lihat situasi, maka dia tidak pernah melakukan apa-apa. Dikatakan orang yang menanam, mau nanam, lihat angin dulu, lihat awan dulu, akhirnya tidak nanam-nanam, kemudian tidak menuai-nuai, tidak panen-panen gitu ya. Jadi jangan lihat situasi. Jangan selalu mau mempraktek firman, memuliakan khususnya dalam hal keuangan, itu lihat situasi. Kalau lihat situasi terus, ya akhirnya gak beri-beri gitu ya. Ada yang berpikir gini juga, oke lah aku memberi. Ya tapi kan aku ngasih ya 1 bulan lah 2 juta, 3 juta gitu ya. Padahal kalau dilihat dari penghasilannya itu tidak sampai 5% gitu ya. Tapi dia merasa pokoknya kan aku ngasih. Yang penting sukarela dengan kerelaan hati gitu ya. Terus kalau aku sudah beri ya udah aku gak terlalu bantu-bantu ya. Jadi yang bantu yang lain-lain bagi-bagi tugas. Saya kasih uang, yang lain tenaga. Jadi ya bagi-bagi tugas. Dan begitu ya. Kalau dicek dan recheck kadang ya, kalibrasi hati. Sekarang lagi keren namanya kalibrasi hati. Ini hati harus dikalibrasi terus, geser terus kayak gitu ya. Pikir ya, astaga, cek kebacutnya kita ya. Tuhan itu hitung-hitungan, terlalu perhitungan gitu. Padahal Tuhan itu loh ya, gak perhitungan loh sama kita. Kita ini kan cuma debu kan, debu yang gak ada artinya. Kemudian kita diciptakan jadi manusia. Makhluk yang paling mulia, ciptaan yang paling mulia di antara ciptaan yang lain. Bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa pun Tuhan sendiri loh datang untuk menebus kita, memberikan dirinya. Dia rela menderita, mati bagi kita, sedemikian penderitaannya ya, supaya dia menanggung hukuman di neraka yang harusnya saya dan saudara tanggung. Dan tidak berhenti di situ loh ya, Tuhan masih naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, masih ngutus Roh Kudus untuk kita, dan masih ngomong bahwa dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan loh memberikan segala-galanya bagi kita. Tapi kita itu loh ya, kadang mau ngasih Tuhan itu hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Padahal ya yang namanya pekerjaan Tuhan itu pasti butuh biaya. Kalau kita bicarakan muliakanlah harta Tuhan dengan hartamu, sebetulnya cakupannya luas ya. Termasuk bagaimana kita mengelola, menggunakan uang yang Tuhan percayakan sehari-hari. Apakah sering kita gunakan untuk menyenangkan daging atau untuk memuliakan Tuhan. Jadi kalau bicara itu luas, tapi hari ini kita hanya akan merenungkan satu sub saja, yaitu muliakan Tuhan dengan hartamu terkait dengan pekerjaan Tuhan. Contoh ya di tempat ini kan kita ibadah, semua pekerjaan Tuhan butuh biaya, gak ada yang gak butuh biaya gitu ya.
seperti kita ada di sini, ya, ini sewanya berapa ya? Gratis ya? Umpama sewa gitu ya, piro ya sewa ruangan keren kayak begitu ya, butuh biaya. Iki AC berapa, listrik berapa, itu keyboard, sound, terus ini juga senar tuh sering putus loh, butuh biaya loh. Nek senarnya putus di Jarno ya apa? Senar ya butuh biaya. Ini touch piano tuh kadang ada rewel ya, ada yang kayak putus tak iso di ini, butuh servis. Kemudian apalagi ya? Ya banyak ya. Itu baru yang sehari yang di lingkungan sendiri gitu ya, karena ada berada di sini. Saya ngomongnya yang di sini gitu ya. Umpama kalau ada lampu mati satu gitu ya, ono nggak saya mikir, wah bolamnya mati satu, kabeh wis menengoai, kok moro-moro mujizat terjadi. Itu gak usah dipikir no, bukan bagian kita. Ngeluh endasku, aku mikir no, iki bahasa Jawa versi dialek Kalimantan, jadi harap maklum. Belajar ngomong Jawa ya, karena udah lama di Jawa ini ndak iso ngomong isin gitu ya. Aku kon mikir bolam wis Jarno, aku sendiri mikirno berasku, mikirno bayar kos, bayar kontrak kan SPP. Iki wis ngeluh, gak sanggup aku. Wis ngeluh endasku. Lah apa mikirin bolam? Iku bukan urusan kita, menengo. Kok moro-moro nyala maneh gitu ya. Ya, terus senar putus. Wis menengo kok beres kabeh gitu ya. Jadi kadang kita itu ya apa ya? Gak peduli gitu ya, gak ikut mikir. Kita menganggap iku urusannya gembala. Ben gembala berlutut, ngandal no lutut, biar berlutut senar putus Tuhan. Lampu jeglek bola mati gitu ya. Terus ya kita anggap wis kita pokoknya tenaga aja. Kita ini kan pas-pasan gitu ya, tenaga saja, waktu saja. Nanti naik suruh pergi beli ya wis tenaga pergi beli. Tapi urusan duit bukan urusan kita, itu urusan orang-orang tertentu. Atau mungkin gembala juga pikir ya itu urusan donatur lah ya, aku wis gak sanggup, aku ya mikirno uripku dewe, anakku, istriku. Lah moro-moro mikir bola, mikir itu ada aja loh, setiap bulan tuh ada aja loh. Embo TV, pedot itu ini, ada aja tiap bulan. Loh saya ini pengalaman karena saya punya ruang doa juga ya. Oh no gitu ya. Engkau tahu-tahu itu perlu diservis, jacknya rusak, ini rusak, ada saja. Tiap bulan itu ada loh. Dan di tempat saya awal-awalnya kurang lebih juga demikian. KPku diceritakno, iki sound kita ini rusak ya apa ya? Iki AC, iki listrik tiap bulan berapa ya? KP meneng. Kok beres, mujizat terjadi gitu ya. Ya kita tuh sering apa ya, itu baru bicara lingkup yang di sini loh ya. Belum bicara gimana tuh cetak Alkitab. Mau lihat lebih luas lagi gitu ya. Lembaga Alkitab Indonesia ini nyetak Alkitab ke piro ya. Biayanya dari mana ya. Soalnya ada yang bilang gini, hebat loh Alkitab. Kertasnya tipis tapi awet Sampai puluhan tahun tuh tetap pada kertasnya tipis, iki bahannya apa sih? Iki biayanya berapa ya? Terus kita beli buku tebal ya, kadang tuh suka copot-copot gitu ya. Iki Alkitab sudah puluhan tahun tuh udah copot-copot. Iki lemnya lem apa ya? Kok apik gitu ya? Terus belum lagi kita lihat, ternyata itu diterjemahkan ke bahasa Batak, bahasa Madura, ada Alkitab bahasa Madura gitu ya. Bahasa Melayu, banyak suku-suku itu sudah translate loh, sudah diterjemahkan loh. Iku biayanya dari mana? Duduk urusan kita, iku urusannya sing duwe duit gitu ya. Padahal yang punya duit juga kadang ngeluh. Ya namanya keperluan kan ya ada saja gitu ya. Yang namanya kebutuhan kan mesti ada saja. Dan juga pengusaha-pengusaha kadang juga ngeluh ya, utang di bank ini juga banyak gitu. Tapi sebetulnya bukan masalah punya uang dan tidak punya uang loh. Kembali ke masalah hati. Adakah kerinduan kita itu mau memuliakan Tuhan, tidak hanya dengan tenaga kita, tidak dengan hanya waktu kita, tapi itu ya seperti lagu tadi loh, semua yang ku miliki. Ya, sering ada orang yang tanya gini, Bu, sebetulnya perpuluhan tuh perlu apa enggak ya? Soalnya itu kan di perjanjian lama,
Perjanjian baru tidak ada loh ngomong perpuluhan itu, cuma ada jinten jinten ada sepintas tok, tidak jelas lagi gitu. Jadi itu kan untuk orang bangsa Israel waktu itu. Jadi bukan untuk kita, ya wes, mau ngasih itu mau pakai perjanjian lama apa perjanjian baru. Nek perjanjian lama 10%. Nek mau pakai perjanjian baru, Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu. Wah, KB 100%. Jadi pilih yang mana? Wis mbo wis pokoknya iki gak jelas gitu ya. Jadi kita itu kalau dipikir untuk memberi itu makanya abot gitu loh mikirnya. Berat mikirnya, enak nerimo toh, enggak usah mikir, terima seneng gitu ya. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menyertai, pasti beres kabeh dan lain sebagainya. Tapi giliran kita ya sampai kepada level memberi, nah kita ini banyak sekali alasannya ya. Manusia memang begitu ya, dalilnya banyak. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Amsal 3. Ayat yang ke-9. Amsal 3 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya ini sebetulnya artinya lebih ke secara literal ya, bahwa harta itu bicara kekayaan, bicara uang. Ya kalau mau diperluas ya tadi waktu, tenaga dan lain-lain. Dan dikatakan tambah lagi, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Aduh ono tambah dan, iku bagian wis abot gitu ya. Ono dan dengan hasil pertama. Ayo, pertama gaji berani ngasih semuanya. Terus pernah anak saya tanya, Ma itu aku kerja bulan pertama itu hitungannya yang dikasih itu hari pertama. Maksudnya penghasilan pertama itu hitung hariannya, apa hitung mingguannya, apa hitung bulannya. Wah mah, padahal aku harus punya daftar banyak yang mau aku beli handphone, ganti handphone apa. Orang kalau pertama kerja itu kan kalap ya, kebutuhannya pengen beli ini sudah daftarnya banyak. Nah itu loh, yang bagian aja berat apa mana ditambah dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tapi ini firman Tuhan loh. Tidak ada dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu, nek kamu sudah gak ada cicilan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, nek kamu itu makan sudah beres, beras tak pernah kurang, terus sudah gak usah bayar kontrakan, SPP wes beres, tidak ada loh. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, malah ada dan. Nah ini gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ketika kita perhitungan ya sama Tuhan ya hitung-hitungan, gak cukup loh gak bisa. Tapi sebetulnya kalau diniati loh ya, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Belum pernah sih saya dengar orang memberi persembahan tuh sampai bangkrut, sampai ente-entean gitu ya, gak pernah. Kok justru Tuhan sering menyediakan benih bagi penabur. Justru ketika kita rindu, Tuhan tuh yang memberikan benih kepada kita supaya kita bisa memberi. Tadi saya cari ayatnya belum ketemu, tapi ada ayatnya bahwa Allah menyediakan benih bagi penabur, bukan bagi orang Kristen. Allah menyediakan benih bagi orang Kristen, tidak. Bagi orang Kristen yang memposisikan diri mau menjadi penabur, menjadi pemberi. Jadi itu Allah yang menyediakan benih. Dan kemudian kita itu kalau hitung-hitungan itu kan kayak orang pelit ya. Tapi sebetulnya bukan pelit, kikir. Beda loh pelit sama kikir. Jadi kalau pelit tuh gini, aku ini punya tapi untuk aku sendiri. Aku tidak pelit untuk diriku tapi aku pelit buat orang lain. Tapi kalau kikir, bagi yang suka baca dulu Paman Gober, itu kan kata karakter yang kikir. Duitnya sudah banyak, dia irit-irit gitu ya. Jadi dia juga pelit sama orang lain karena dia juga pelit sama dirinya sendiri. Ada banyak kan orang ngomong, aku loh gimana mau ngasih persembahan uang.
Wong aku beli lipstik aja tak pikir-pikir, tak irit-irit. Wong untuk kebutuhanku sendiri aja aku irit-irit. Apa maneh kasih persembahan? Kasih persembahan dalam bentuk uang. Banyak yang berpikir seperti itu. Nah, mari kita lihat juga ya di dalam 1 Korintus 6 ayat 10. Ya, ternyata ada penjelasan tentang orang kikir. Dikatakan pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bedeni yo. Kita iki pelit po kikir. Dicek loh ya kalibrasi hati. Aku iki pelit buat diriku sendiri, pelit buat orang lain, tapi ternyata pelit juga buat diriku sendiri. Banyak orang merasa aku aja irit kok, kecuali nih aku foya-foya, terus aku gak kasih persembahan ke rumah Tuhan dalam bentuk uang. Wong aku sendiri irit-irit, jadi gak dosa aku, gak salah aku. Karena aku sendiri juga irit-irit gitu ya. Saya ini orang yang super kikir dulu, ya. Dan saya kaget waktu baca ini, medeni ya. Orang kikir, saya baru gitu ya, ternyata bedanya pelit dan kikir. Ya, dan di sini yang dibahas tuh kikir, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya ini sedikit kesaksiannya. Saya serem sekali baca ayat ini dan saya bersyukur Tuhan mengubah saya. Meskipun mendidik saya gitu ya, supaya berubah ya. Sekalipun harus melewati lembah air mata. Dan itu pun dilewati dengan berdarah-darah gitu ya. Dan kok aku ya bisa ya lewat ya, karena susah loh. Orang kikir itu berubah itu susah loh. Yang pelit berubah aja susah, ngarepin orang pelit berubah, kok angel. Kalau bukan Tuhan yang ngubah gitu ya. Kalau bukan orangnya sendiri yang minta, Tuhan aku loh mau berubah. Apalagi orang kikir. Saya dan Pak Simon, ya ini kesaksian ya. Saya dan Pak Simon itu dari keluarga yang sederhana, sangat sederhana. Dan juga banyak keterbatasan gitu ya. Kalau saya itu orang tua saya buka toko di pasar. Dan toko sama rumah itu jadi satu. Jadi kalau dari kamar saya tuh bisa nengok ke bawah gitu ya. Kayaknya setengah loteng gitu loh. Jadi bisa ngintip ke bawah yang lagi belanja, lagi apa itu kelihatan. Ya karena kecil tempatnya, ya kadang kamar campur jadi gudang. Ya namanya gudang makanan, jualnya sembako. Ya ono layak tikus ya. Jadi kadang tidur itu pernah beberapa kali moro-moro bangun itu jempolnya kaki itu ada darahnya gitu ya, lobang-lobang. Ternyata digigit tikus ya. Ya waktu itu saya mimpi apa ya, bangun-bangun kok sampai sudah gak bisa dijahit, baru ganti sepatu baru, saking iritnya. Karena kakek saya didikannya, karena kami ini dididik orang cungkuk laite gitu ya. Benar-benar dididik ala cungkuk kuno itu gitu. Karena kakek saya dari sana, saking miskinnya, dulu kan Cina miskin banget gitu ya, gak kayak sekarang gitu, sekarang modern sekali. Itu dia saking sering gak dapat makanan, harus masak satu keluarga itu masak bubur, airnya yang banyak. Itu pun nanti yang dimakan tuh kuahnya bubur itu, tajin ya. Kalau lapar ya diikat kain gitu ya, makannya cuma itu. Saking beratnya maka gak tahan ya. Terus didikan juga karena miskin, berat, sehingga dididik juga keras gitu. Jadi kakek saya kalau dipukul orang tuanya itu tidak pakai rotan, tidak pakai lidi, pakai kayu, dipanasin dulu, baru digepui gitu ya. Nah karena gak tahan maka kakek saya ini dengan satu saudara lagi itu lari. Jadi imigran gelap, masuk kapal, ikut kapal gitu. Yang satu sampai di perhentian Singapura, renang masuk Singapura, kakek saya masuk Kalimantan, Pontianak. Nah karena namanya perantauan itu benar-benar irit sekali. Dan kemudian didik kami juga irit, jadi kami nggak boleh jajan. Terus kemudian kalau makan tuh harus cepat, kalau lambat dipukul. Makan saja lambat, apalagi kerja gitu ya.
Terus kalau duduk itu makan harus tegak. Jadi kalau rodok gini itu dikepui dari belakang gitu ya. Ada makanan saja malas. Kok duduk enggak semangat, apalagi makannya gini. Sambil makan tambah dimarahin gitu. Dan kakek saya selalu berpesan, pokoknya kamu sekolah harus pinter. Supaya kamu besok punya uang banyak. Tapi tak lihat yo, banyak orang enggak pinter, duitnya banyak. Yang pinter malah duitnya enggak banyak. Salah. Setelah gede tak pikir nasihat kakekku ki salah gitu ya. Terus katanya pokoknya kamu harus rajin. Rajin pangkal kaya. Terus tak delok saiki lo ya, akeh orang rajin. Tapi ya ndak kaya gitu ya. Bukan maksud itu bukan satu-satunya gitu ya. Terus katanya hemat, pangkal pokoknya harus hemat. Jadi benar-benar kakek saya bilang, uang kalau sudah masuk pegang kuat-kuat, gak boleh gampang keluar gitu ya. Sehingga itu mungkin membuat saya itu jadi penuh perhitungan, kenceng gitu ya, kalau pegang uang. Sampai menjadi kikir itu tidak terasa. Nah kemudian saya berusaha sekolah yang pinter, cum laude, kemudian saya bekerja luar biasa. Saya sama Pak Simone pekerja keras. Pokoknya kalau sudah kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tidak punya udel gitu ya, kerja. Karena pikiran kami pokoknya harus kerja, baru bisa ngumpulkan uang yang banyak. Nah kemudian mau kerja apa, modal juga agak ada. Kami pertama kali menikah itu kasurnya lantai, bukan spring bed, kapuk ya. Terus kita cuma punya bantal satu sama guling satu. Jadi berdua harus shoot ya, kamu pakai guling apa pakai bantal gitu ya. Jadi harus pilih salah satu gitu. Spray pun punya satu toh. Jadi kalau mau cuci itu lihat dulu, oh terang, pagi dicuci, siang dijemur, sore kering pasang lagi gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi ya kami semangat karena kalau kita gini terus, kalau kita hemat, terus kita ini rajin, kita ini pokoknya mau kerja, enggak macem-macem, pasti sukses, pasti nanti duitnya banyak. Jadi semangat gitu. Nah, kemudian kami keterbatasan modal, ikut multi level, ikut seminar-seminar motivasi yang selalu semangat gitu ya. Ayo see you at the top, udah sampai ini see you at the top, terus kita ngejar terus ya. Sampai akhirnya bisa punya rumah, punya mobil tapi cicilan KB. Tadi yang Bapak bilang pengalaman itu loh, pokoknya cicilan KB gitu ya. Dan di tengah-tengah cicilan, aduh banyak sekali cicilan, kan harus capai target setiap bulan. Kalau nggak capai kan cicilannya nggak turun. Jadi kami berdua cukup stres ya, tapi ya tetap semangat, pokoknya dikejar lah. Kalau orang lain bisa, kita pasti bisa gitu. Nah kemudian tante saya dari Singapura tuh ngomong gini, kamu kok cicilannya banyak sih, bunga di Indonesia berapa? Saya bilang kena 21%, saya lo punya uang nganggur, nabung di Singapura cuma dapat 3%. Ngene mari, tak lunasno kabeh kreditmu, kok nyicile ke aku. Jadi win-win solution, ambil separuhnya. Ya saya oke. Karena dari saya SMP rasanya ya, sampai tahun 97 itu gak pernah ada perubahan kurs dolar. Waktu itu $1 masih 2.400. Akhirnya ya benar krisis moneter. Dolar dari 2.400 naik sampai 16.000, naik sampai pertama 6.000 tenang, enggak popo tenang, gejala politik biasa tenang, moro-moro naik, tiap hari dengerin percakapan radio naik sebentar lagi naik sampai 25.000, wes kita berdua tegang udah. Jadi akhirnya rumah dijual, mobil kita waktu itu udah dapat Mercy, sudah dapat Honda Genio terbaru, semua dijual, rugi karena masih nyicil kan. Terus kemudian lunasin utang ya, sampai yang minjemin saya juga ada enak, sudahlah gak usah bunganya, gak usah pokoknya aja. Itu bayar pokoknya saja KB wis tak jual, itu saya masih punya utang 10.000 Singapura dolar. Aduh Tuhan, mulai cari Tuhan. Sebelumnya kami berdua adalah orang yang pikir gak ke gereja gak popo ya, saya penting kita gak mencelakai orang, gak nipu orang. Terus kalau orang ngajak kami ke persekutuan doa, dulu saya ini paling sebel loh, paling benci. Rasanya
ya apa sih kurang kerjaan. Minggu aku bisa ke gereja aja udah syukur. Kok kayak Rabu gini ngajak persekutuan doa. Paduan suara, doa malam, doa apa. Itu hidup itu cari duit supaya nggak perlu ngutang, supaya ini bla 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 bla. Jadi saya dulu suka ngomong gitu. Lah ini kok apa ya, mulai cari Tuhan. Terus ada seseorang yang mendekati saya, mungkin Tuhan kirim ya. Dia bilang, mau ikut persekutuan doa enggak? Dalam hati udah sebel, karena aku udah sering nolak orang. Diajak tuh udah sering nolak, ini kok ada yang ngajak. Terus dia bilang gini, mau ikut enggak? Ini persekutuan doa, ekumene, campur batin saya. Loh ada tah? Gereja-gereja itu bisa gabung ya jadi satu, saya terkesima juga ya. Terus akhirnya saya bilang, maaf ya Pak, bukan panggilan saya. Saya itu panggilannya enggak ibadah-ibadah, saya itu loh enggak suka ibadah. Terus dia itu loh ngambil Alkitab, masuk ngambil Alkitab, terus saya dilihatkan Matius 6 ayat 33. Dia bilang nih baca, tak pikirnya orang kurang kerjaan ya. Coba bawain Alkitab, bawa bolpen, bawa penggaris. Terus saya bilang, dia bilang ini baca nih Matius 6 ayat 33. Batinku, agamaku lo dapat nilai 10, ikut tak hafal di luar kepala. Terus dia bilang carilah. Saya garis bawahi ya, jadi dia pakai pulpen merah digarisi pakai penggaris. Tidak dikatakan tunggulah kerajaan Allah. Tadi kan katanya bukan panggilan. Tapi Tuhan tuh enggak bilang kamu harus tunggu. Tapi dibilang cari. Cari ini kata kerja. Jadi kalau cari itu berarti kamu harus aktif. Jadi kalau ada kunci hilang kamu tuh cari gitu ya. Terus kemudian kamu cari sampai ketemu, sampai keringetan, sampai ke sana ke sini, cari. Maka dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Padahal dulu waktu saya hafal ayat hafalan, pelajaran agama kan di sekolah, batinku ya apa cara Tuhan kasih uang. Masa cari Tuhan iso dapat uang gitu ya, semuanya ditambahkan. Emang Tuhan jatuhin dari langit gitu. Terus emang bisa gitu ya? Gak mungkin, yuk kerja. Nggak kerja yuk gak dapat uang gitu ya. Pikirannya gitu. Terus dia bilang cari, tapi karena saya buntu, utang saya banyak, usaha tuh tiba-tiba mentok ya, kena krisis moneter. Jadi saya akhirnya ya wes, aku datang. Waktu datang ibadah, itu saya loh kok karismatik gitu ya. Saya bukan orang karismatik, terus kok gini, tapi karena saya lagi banyak masalah, saya nangis. Terus waktu mau pulang, hamba Tuhannya ngomong gini, Bu, suka baca? Oh iya Pak, suka. Mau tak saya pinjemin buku? Mau Pak. Apa bukunya? Bukunya itu gambarnya lebih dari cukup. Terus gambarnya dolar, uang. Saya bilang saya mau Pak. Malam itu saya gak tidur loh. Langsung satu buku itu saya baca habis. Begitu buka pertama, Amsal 10 ayat 22. Dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saya tuh kaget loh, oh kayaknya bener ini deh. Soalnya kakek saya bilang rajin, pinter, kemudian hemat. Lah kok hasilnya aku banyak utang, gak cocok gitu. Oh berarti saya soalnya lagi berperkara sama Tuhan. Tuhan aku ini salah apa tak? Aku udah kerja, aku udah rajin, aku udah pinter. Salahku apa gitu loh. Kok ini malah entek, kok utangku ini banyak. Jadi saya lagi berperkara, lagi banyak nangis sama Tuhan. Tuhan enggak jawab, saya bilang, Tuhan enggak mau jawab, enggak apa-apa. Aku tolong diriku sendiri. Jadi sampai cek sombongnya ya dulu ya. Terus ya itu, coba lagi pakai jurus A, jurus B, jurus C, mentok KB, habis KB, nangis lagi datang sama Tuhan. Tuhan tuh ada apa enggak ya? Kok aku ini tidak ditolong ya? Kok aku ngomong juga agak dijawab ya? Terus ya akhirnya ya nangis tok. Nah waktu baca ayat ini, oh berkat Tuhan yang menjadikan aku kaya. Bukan pinter, bukan kerja keras, bukan kerja sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Oh ya, oke. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.
Oke, berarti kuncinya di Tuhan. Saya harus cari Tuhan. Karena saya sudah buntu, utangku banyak. Sudah utang tidak cuma ke family ini, buat nutup sudah ngutang kanan kiri. Pokoknya semua jalan sudah tertutup, tinggal atas tok yang belum tertutup. Terus akhirnya saya baca lagi ayat berikutnya, Maleakhi 6 ayat yang ke-10. Terus dikatakan, ini ceritanya singkat ya, dipersingkat ya. Iya, Maleakhi 3, Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Ya. Terus Tuhan bilang, oke, berkat Tuhan menjadikan kaya, aku mau cari Tuhan. Ya apa caranya? Terus kalimat berikutnya di buku itu dikatakan ayat-ayat sebelumnya ya, kamu telah kena kutuk mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kutuk. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ya apa caranya Tuhan, aku kembali kepada Tuhan. Terus ya di bawah itu langsung mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Terus ayat yang ke-10 ini dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, huruf besar, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya bayangkan ya, saya kayak rasa ditantang ya. Tuhan bilang, bawa seluruh persembahan persepuluhan, uji aku firman Tuhan semesta. Di tengah-tengah utang banyak, saya loh sering berharap BE yo lagi jalan tuh kadang suka lihat ke bawah, BE ono sak gepok berlian orang jatuh terus nolong masalahku gitu ya. Pernah kadang naik taksi BE yo ono orang ketinggalan ya, dolar sak gepuk gitu ya. Jadi ketika ngomong gini, wah saya merasa ditantang. Tuhan bilang, ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Tidakkah aku akan membukakan tingkap langitku bagimu dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Saya ngebayang berkelimpahan, cek keren ya, tingkap langit terbuka. Terus kemudian dicurahkan sampai berkelimpahan, kayak bak mandi itu loh, air tuh loh sampai meluap-luap. Saya bilang, Tuhan saya mau. Gak iso tidur aku malam itu, besok pagi telepon pendeta yang pinjamin saya buku. Pak tanya Pak, perpuluhan itu 10% ya? Iya. Terus itu setelah saya bayar cicilan kredit card, bayar cicilan, bayar SPP, bayar ini itu, terus sisanya baru potong 10%. Ya ndak non, iki dulu sebelum kamu bayar yang keperluan pribadi itu, potong dulu 10%, baru ini. Loh, banyak ya aku bilang gitu ya. Terus tapi Pak saya ini lagi posisi banyak utang. Saya perlu enggak bayar perpuluhan? Dia bilang, wah nek gitu tanya Tuhan. Loh, tanya Tuhan? Ya apa caranya tanya Tuhan? Ya tanya. Loh, ya apa caranya nanya? Yo nanya gitu ya. Terus nek Tuhan enggak jawab, pasti jawab. Umpama lo Pak, Tuhan enggak jawab. Wong aku sering ngomong be Tuhan enggak jawab. Umpama kalau Tuhan enggak jawab ya apa? Pasti jawab. Wah, iki repot iki. Terus akhirnya ya karena saya enggak ada jalan lain, saya melangkah, saya mulai. Pertama enggak berani. Cuman ya dikit-dikit coba sih. Soalnya di atas kertas uang saya dengan pengeluaran-pengeluaran yang minim yang sudah pasti harus keluar, itu pasti tidak cukup. Jadi akhirnya ya saya deg-degan gitu ya. Ternyata bulan pertama lewat. Moro-moro adikku titip aku cari merica di Pabean. Saya dikasih untung 5 rupiah. Pulang dari Pabean saya langsung mampir beli spray. Ya sama beli selimut. Ya mampir pasar Atom, dari Pabean mampir pasar Atom. Utang saya belum selesai, tapi kualitas hidup saya sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Terus ya step by step akhirnya Tuhan pulihkan. Dan akhirnya saya dibawa Tuhan masuk ke dunia pelayanan. Karena saat itu ya
yang saya nggak pernah baca Alkitab, saya anggap buku kuno. Itu tiba-tiba kok ada jawaban ya, semua ada jawaban. Saya kayak diliputi kasih mula-mula ya, pengennya di gereja terus tak pulang-pulang gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, ya Tuhan pulihkan. Sampai hari ini saya karena memberi itu tadi kayak latihan, memberi pertama itu cakene gitu. Saya nggak berani ngomong suami saya. Kebetulan saya yang dipercaya pegang keuangan sama suami saya, jadi tidak ngomong. Salah ya saja nih yo. Ya, pengakuan ya. Aku ngasih, terus nyoba, selamat bulan ini nggak ada apa-apa. Malah aku bisa pulang bawa spray baru, bawa selimut, tidak komen apa-apa. Sampai suatu hari saya cerita, Pak Simon dulu, kamu itu loh dibodohin pendeta. Ya, kita bangkrut itu biasa, bangkrut itu biasa. Kalau tahu kamu ngasih mau ke gereja, aku yang penting kirim uang buat orang tuaku. Semenjak kita menikah aku loh belum pernah kirim. Loh orang tuamu kan tidak kekurangan. Tapi ini loh firman Tuhan, wah kamu dibodohin pendeta gitu ya. Jadi kita sempat semula kan gak ke gereja, ada popo ya, doa di rumah ya. Terus sama pokoknya kita gak berbuat jahat ya. Tiba-tiba tuh jadi berbeda. Saya tuh pengen ke gereja terus gak pulang-pulang. Kalau gak mikir ada kerjaan tuh gak pulang-pulang. Tapi suami saya bilang, makin hari kita ini makin gak cocok. Kamu kalau pergi ke gereja terus saya juga tak pergi ya sama teman-temanku. Jadi kita ini jadi ada masalah baru ya. Dan ternyata ya Tuhan punya cara ya. Akhirnya setelah saya dijamah Tuhan, suami saya juga dijamah, kemudian kami bisa menjadi satu sampai hari ini. Nah karena memberi, kok ternyata tidak kurang, memberi tidak kurang, ya sekarang udah terbiasa. Bahkan 10% itu cuma buat latihan ya, naik jadi 11%, 12% itu cuma buat latihan dan kikir saya ini sembuh. Ya. Saya lagi tidak mengajarkan teologi kemakmuran ya. Saya tidak mengajarin bapak atau ibu pakai umpan ikan kecil supaya dapat ikan besar. Tidak. Tapi ya ini firman Tuhan. Dan sepanjang berjalan saya belum pernah lihat ya orang yang mau memuliakan Tuhan dengan hartanya itu sampai kekurangan. Dalam segi keuangan loh ya. Ada yang bilang, loh kalau sudah begitu berarti semua diberkati Tuhan, gak ada masalah. Ya enggak lah, itu kan bab ekonomi saja. Kalau kita ini misalnya gak jaga makan, ya bisa kena kolesterol, bisa stroke dan lain sebagainya. Ya ini cerita tentang bab ekonomi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, ayo kita memang sudah memberi waktu, memberi tenaga, memberi urun pikiran. Ayo kita lengkapi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita memberi uang juga. Saya setuju dengan Bu Esther. Ketika Bu Esther juga sama ya, hampir kisahnya sama. Cuma beda saya pengusaha, dia karyawan. Akhirnya juga ya dipulihkan Tuhan. Dulu Pak Santo ini mau beli jagung 1.000 ngempet gitu ya. Sekarang suruh beli 10, gak masalah gitu ya bro ya. Tapi ada satu yang saya belajar dari Bu Esther. Begitu sampai tidak cukup, Bu Esther bilang wes ngulek sambal tok sama nasi, ya apa caranya cukup. Tapi sudah 10 tahun lebih ya ada ya Bu ya. Saya lihat tetap cukup. Kalau saya lihat grafiknya itu justru naik gitu ya. Memang dulu seperti apa 10 tahun yang lalu, sekarang seperti apa. Tolong Amsal 11 ayat 24. Saya juga kaget ya waktu lihat ini. Kalau berdasar teori saya, ya uang kalau sudah masuk pegang yang kencang. Tapi saya tuh ngalami ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saya dulu hemat secara luar biasa. Hasilnya apa? Utang. Dalam bentuk dolar lagi gitu ya. Jadi ya sekali lagi
Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran, tapi kita mau dengan sebuah kesadaran karena Tuhan sedemikian mengasihi kita. Kasihnya itu kasih yang sejati. Jadi kita sama Tuhan gak usah hitung-hitungan. Kita lihat lagi di ayat yang ke-10 ya, Amsal 3, tadi ayat 9, nanti lanjut 10. Kan dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, jana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sekalipun loh kita tidak minta ya, kita memberi, memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan satu kesadaran bahwa semua yang ada pada kita itu toh dari Tuhan datangnya. Kepemilikan uang yang ada di kita pun sebetulnya milik Tuhan. Ya, sehingga ketika kita punya mindset yang benar, maka kita tidak akan eman gitu loh. Ini bukan punya kita kok. Saya bisa dapat uang ini karena saya bekerja. Saya bisa bekerja karena Tuhan kasih saya kekuatan untuk bekerja. Tuhan kasih saya nafas. Jadi akhirnya kita bisa menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa semuanya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi kita biar naik level ya. Yang selama ini mungkin ya sudahlah, sudah memberi dalam banyak hal. Ayo naik level gitu ya. Kita juga mau memuliakan Tuhan dengan harta dalam arti literlak gitu ya, uang gitu. Dan tidak hanya waktu, tidak hanya tenaga. Bagi yang sudah memberi, ayo kita belajar setiap bulan. Jangan kadang-kadang. Ya, kita ikut menjadi bendaharanya Tuhan ya, ikut ambil bagian untuk memperlebar kerajaan surga di bumi. Oke, saya minta dengan hormat WL Singer. Ya, kita akan nyanyikan lagu yang terakhir sekali lagi. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan ya, sampai kapanpun kok kita nggak akan mampu melunasi. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Jadi kita mau mempersembahkan tubuh kita, memberikan semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Ya, mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan ya, hati dan pikiran sudah diperbarui firman Tuhan. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berjalan terus.
Bapak Ibu sekalian, ini tidak kebetulan. Malam hari ini kita diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Priska dan kesaksian-kesaksian yang membangun setiap kita. Andai pun kita berada di posisi seperti yang Ibu Priska ceritakan, susah mau memberi, susah mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Malam hari ini firman datang kepada kita. Kalau kita punya pikiran yang selama ini saya tidak mampu Tuhan untuk terlibat untuk pekerjaan Tuhan karena saya belum mampu Tuhan. Dulu kami punya problem seperti itu. Malam hari ini melalui firman yang disampaikan dan kesaksian yang diberikan kepada kita semua, kita sangat bersyukur Tuhan ingin merubah pikiran kita. Yang selama ini kalau kita kikir dengan pekerjaan Tuhan, malam ini kita dikuatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita rubah pikiran kita. Apa yang ada pada kita, kita berikan kepada Tuhan. Ini bukan himbauan untuk tempat ini. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan ini membangun setiap kita. Kalau kita dimampukan, mari kita ikut terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Firman yang hari ini menguatkan setiap kami. Kalau kami masih punya pikiran susah mau memberi, kikir Tuhan, tolong Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Supaya kami selalu diberkati, dijagai, dilindungi. Dan kami juga hari ini naik level Tuhan. Untuk Jumat yang tempat ini Tuhan, Kau curahkan berkat. Engkau berkati semua pekerjaan teman-teman kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kemudian rubah pikiran kami supaya kami bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau berkati kesehatannya di mana kakinya berada. Firman Tuhan disampaikan bisa menguatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Melalui firman hari ini yang disampaikan buat setiap kami yang mendengar merubah kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, waktu saya kembali.